Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Nadifa, NIM 2017-210487. Di sini saya akan mempresentasikan pembahasan tentang BMPK, batas maksimum pemberian kredit. BMPK adalah penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam tertentu. Nah, penyediaan dana itu tersebut misalnya seperti penyediaan fasilitas kredit, surat berharga, penempatan antar bank, penyertaan, dan transaksi rekening administratif. Dasar perhitungan batas maksimum pemberian kredit ini terdapat pos-pos yang diperhitungkan untuk menentukan batas maksimum pemberian kredit. Pos-pos tersebut ada 5, yaitu di sini saya menjelaskan yang pertama yaitu kredit yang diberikan. Nah, pelanggaran BMPK itu dihitung berdasarkan beki debit. Nah, beki debit itu tidak termasuk bunga akrual pada pos rupa-rupa aktiva dan tunggakan bunga pada rekening administratif. Nah, yang kedua itu ada surat berharga. Perhitungan BMPK itu untuk pembelian surat berharga dengan note purchase agreement atau NPA dan pengambil alihan dalam rangka anjak piutang didasarkan pada harga perolehan, yaitu harga normal dikurangi dengan diskonto yang diterima. Selanjutnya itu ada penempatan pada bank lain. Nah, perhitungan pelanggaran BMPK itu penempatan antar bank atau pada bank lain didasarkan pada nilai nominal, kecuali sertifikasi deposito dan surat berharga yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Penempatan ini dapat berupa giro, deposito, call money, kredit, sertifikat deposito, atau surat berharga. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Reza Diputra Redlo dengan NIM 2017-210506. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang materi dasar perhitungan batas maksimum atau BMPK di poin keempat dan poin kelima. Di poin keempat itu ada penyertaan, yaitu suatu pelanggaran pelampauan BMPK. Untuk pos ini didasarkan pada suatu jumlah dana yang dimana ditanamkan oleh suatu bank dan didasarkan pada suatu nilai penyertaan yang dimana tercatat di dalam sebuah neraca atau tanpa adanya penyediaan dana yang berupa cash outflow. Penyertaan dalam hal ini hanya pada lembaga keuangan dan tidak melalui pasar modal. Untuk penyertaan bank pada non-lembaga keuangan hanya diperkenalkan dalam rangka penyertaan modal sementara untuk mengatasi suatu kegagalan kredit. Penyertaan modal sementara ini sendiri terdapat dalam rangka restrukturisasi kredit, dikecualikan dalam perhitungan BMPK. Poin yang kelima yaitu transaksi kredit. Nah, di dalam pos ini terdiri atas garansi yang diberikan dan risiko kredit dari transaksi derivatif. Garansi yang diberikan berupa warkat penerbitan jaminan, akseptasi atau endorsement, irrevocable LC atau SKBDN, akseptasi vessel import, penjualan surat berharga dengan syarat repo, dan standby LC dan garansi lainnya. Pelanggaran BMPK untuk garansi yang diberikan didasarkan juga pada suatu nilai risiko kreditnya. Perhitungan risiko kredit sendiri terdiri dari transaksi derivatif didasarkan atas unrealized gain yang dimungkinkan tidak jadi diterima apabila pihak dari counterpartinya melakukan one prestasi. Gain di sini yang dimaksud adalah suatu selisih nilai pasar atau mark to market value terhadap suatu nilai kontrak. Nah, marking to market untuk memperoleh suatu nilai risiko kredit dilakukan oleh bank di mana pada akhir hari, dan juga mengingat timbulnya suatu risiko kredit tersebut akibat adanya suatu perubahan kurs, maka kelebihan BMPK sendiri hanya akan menyebabkan pelampauan BMPK. Berikutnya adalah pengecualian dalam perhitungan BMPK yang terdiri atas yang pertama adalah penanaman dana pada SPI, yang kedua ada penanaman dana yang diterbitkan, yang ketiga ada penyediaan dana yang dijamin oleh cash collateral, dan yang keempat yaitu ada penyertaan modal sementara. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lulu Nida dengan NIM 2017-210-550. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai
penempatan dana antar bank yang dijamin oleh pemerintah selama masa berlaku sepanjang bank tempat penempatan memenuhi syarat penjaminan yang didasarkan pada nilai nominal, kecuali sertifikat deposito dan surat berharga yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Penempatan ini berupa giro, deposito, call money, kredit, sertifikat deposito, dan surat berharga. Selanjutnya, pengambil alihan Wesel Expo yang berjangka, yang diterbitkan atas dasar LC yang masih berlaku dan diakses oleh prime banks di luar negeri. Nah, selanjutnya penentuan batas maksimum pemberian kredit bank atau BMPK. Sebenarnya untuk mengatur portofolio kredit perbankan agar tidak terakumulasi pada suatu kelompok atau individual dalam memberikan kredit. Sebab konsentrasi kredit pada kelompok atau individu tertentu akan mengandung resiko sangat besar bagi bank. Penentuan batas maksimum pemberian kredit, Bank Indonesia menentukan bahwa pemberian kredit kepada nasabah harus dibedakan antara pihak terkait dengan bank dan pihak lain yang tidak terkait. Pihak terkait tersebut adalah meliputi 1. Pemegang saham bank perorangan sebesar 10% atau lebih. 2. Pemegang saham berbentuk perusahaan atau badan sebesar 10% atau lebih. Anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, dan keluarga sampai derajat kedua dalam garis lurus maupun garis ke samping dari pihak A, C, dan D. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Umi Dahlia dengan NIM 2017-210-552. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu penentuan batas maksimum pemberian kredit BMPK. Yaitu yang keenam, perorangan sebagai pemegang saham perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam poin B yang memiliki saham lebih dari 25% dan atau mempengaruhi perusahaan tersebut. Yang ketujuh yaitu pejabat bank. Yang dimaksud dengan pejabat bank adalah pejabat yang mempunyai fungsi eksekutif, yaitu yang mempunyai pengaruh terhadap operasional bank dan atau bertanggung jawab langsung kepada direksi yang termasuk pejabat satuan kerja, audit internal, dan dewan audit. Yang kedelapan yaitu perusahaan yang dimiliki oleh pihak-pihak A sampai dengan G sebesar 10%. Yang kesembilan yaitu perusahaan yang secara operasional, pengawasan dan pengambilan keputusannya dipengaruhi oleh pihak-pihak A sampai dengan G. Hal ini bisa diketahui setelah timbul masalah. Sementara dalam pemeriksaan mungkin saja tidak dapat ditemukan dengan bukti-bukti tertulis. Oleh karena itu, otoritas moneter harus jeli untuk menemukan pembuktian tersebut. Yang ke-10 yaitu anak perusahaan bank dengan kepemilikan bank lebih dari 25%, modal perusahaan dan atau bila bank mempengaruhi perusahaan tersebut. Namun demikian, bila perusahaan tergolong pihak tidak terkait dengan menerima penyertaan modal sementara dari bank dalam rangka restrukturisasi kredit, maka dikecualikan dari pengertian pihak terkait. Penyertaan ini sementara selamanya yaitu 5 tahun. Selanjutnya yaitu penentuan batas maksimum pemberian kredit pihak terkait, yaitu yang pertama untuk peminjam atau individual dan atau kelompok peminjam ditetapkan maksimum sebesar 10% dari modal. Yang kedua yaitu untuk keseluruhan pihak terkait ditetapkan maksimum sebesar 10% dari modal. Pihak tidak terkait. Pihak tidak terkait adalah peminjam atau kelompok peminjam di luar pihak terkait. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mesita Dewi dengan NIM 2017-210-566 akan menyampaikan tentang pelampauan BMPK. Pelampauan BMPK adalah selisih antara persentase penyediaan dana yang direalisasikan terhadap modal BPR pada saat tanggal laporan dengan persentase BMPK, dan penyediaan dana tersebut tidak melanggar BMPK pada saat direalisasikan. Formulanya yaitu penyediaan dana pada tanggal laporan BMPK dibagi modal pada tanggal BMPK dikalikan 100% dikurangi BMPK.
Pelanggaran batas maksimum pemberian kredit adalah selisih lebih persentase pemberian dana pada saat direalisasikan terhadap modal PPR dengan persentase BMPK. Formulanya yaitu penyediaan dana pada saat pemberian dibagi modal pada saat pemberian penyediaan dana dikalikan 100% dikurangi BMPK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Mardiansa dengan NIM 2017 2105593. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu di sini saya akan menjelaskan poin ke-6, pelaporan akuntansi pelanggaran BMPK. Pelaporan akuntansi perbankan tentang posisi BMPK harus dilakukan bank komersial kepada bank sentral, pihak terkait, dan pihak tak terkait. Saya akan melanjutkan presentasi saya tadi. Laporan tersebut menyangkut pelampauan BMPK maupun pelaporan pelanggaran BMPK secara rinci adalah: yang pertama, laporan pelanggaran BMPK kepada pihak terkait. Yang kedua, laporan pelanggaran BMPK kepada pihak tidak terkait. Yang ketiga, laporan pelampauan BMPK kepada pihak tidak terkait. Yang keempat, laporan penyediaan dana dan pelampauan BMPK kepada pihak terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hendra Utama dengan NIM 2017 2105595. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang pelaporan pelanggaran BMPK. Nah, yang poin yang ketiga yaitu atau poin ke C, itu adalah laporan kepada pihak tidak terkait. Kemudian ada juga laporan kepada pihak terkait. Nah, di sini yang dimaksud dengan pihak terkait yaitulah seperti pemegang saham, dewan komisaris, anggota divisi, dan pejabat anggota perbankan. Sedangkan laporan kepada pihak terkait yaitu laporan kepada pihak kecuali pihak terkait tersebut. Nah, untuk itu, untuk slide selanjutnya ada yaitu action dan pelaksanaannya. Yaitu action adalah membuat upaya untuk menyelesaikan pelanggaran dan pelampauan BMPK terhadap yang melakukan pelanggaran. Untuk itu, pelanggaran BMPK itu wajib diselesaikan selama jangka waktu 1 bulan. Sedangkan untuk pelampauan dana itu diselesaikan dalam jangka waktu 9 bulan. Jadi, dalam melakukan action plan ini, maka bank harus memiliki persetujuan dari Bank Indonesia. Setelah memiliki persetujuan dari Bank Indonesia, baru bank akan memberikan laporan pelaksanaannya kepada Bank Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.